Selamat malam Pak Gregorius Daru. Saya Liam Darin Budiono dengan NIM 21G10058. Dalam mata kuliah religiusitas ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang manusia berkomunikasi. Sebelum memasuki jawaban dari setiap pertanyaan nanti, alangkah baiknya jika diawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang masih Kau berikan padaku dan juga keluargaku, karena kami masih dapat merasakan rahmat-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang saya akan menjawab tugas dari mata kuliah religiusitas ini. Berkatilah agar dapat menghasilkan nilai-nilai yang baik dan dapat berguna untuk masa depan saya. Amin. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang berasal dari video 1. Pertanyaannya 1. Bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif? Pada dasarnya, setiap manusia memiliki ciri khas karakter yang berbeda-beda. Tetapi, terkadang ada beberapa karakter dari diri kita yang membuat perasaan orang lain menjadi kurang nyaman dengan perkataan maupun perbuatan kita. Cepat atau lambat, kita harus sebisa mungkin mengubah karakter kita menjadi lebih baik, karena kita akan terus hidup berdampingan dengan semua orang. Tak ada alasan untuk kita dapat hidup individu atau individualistis. Kita harus bisa membentuk jati diri manusia yang solutif dengan kita harus bisa selalu memberikan solusi, bukan terus mengeluh atau mengulang-ulang masalah, tapi berusaha mencari penyelesaian. Membentuk jati diri yang solutif dapat dimulai dari membentuk prinsip dalam diri sendiri untuk selalu bisa berpikir positif pada setiap permasalahan yang ada. Selalu bisa tenang dalam menghadapi setiap masalah. Kita juga harus lebih menghargai, mengenali, dan mengendalikan diri sendiri. Dengan begitu, jika ada sebuah permasalahan yang muncul, kita dapat bersikap lebih bijak dalam menyikapi, tidak dengan ego dan emosi yang justru tidak menyelesaikan masalah, hanya akan menciptakan sebuah perpecahan dan masalah baru yang lebih rumit lagi. Dan juga, kita harus bisa berkomitmen pada diri sendiri untuk selalu mempertimbangkan tindakan yang akan diambil. Renungkan terlebih dahulu apakah tindakan itu dapat berdampak buruk atau tidak pada yang lain nantinya. Kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan, dan jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Komunikasi yang mampu memelihara kehidupan menurut saya adalah komunikasi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada, membuat sebuah masalah menjadi sebuah wadah untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Sebuah komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa menciptakan kondisi damai antara satu sama lain. Setiap kata yang diucapkan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada yang lain, yang kemungkinan membuat seseorang mempunyai perasaan tidak suka pada kita pribadi. Komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan menurut saya adalah komunikasi yang hanya berdasar pada ego dan emosi, tidak mementingkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain, hanya berdasarkan bertujuan untuk membuat perpecahan antar manusia satu sama lain. Ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab bagi saya itu adalah manusia yang mengerti perkataan dan perbuatan yang sudah ia lakukan, dan semisal ada kesalahan pada perkataan atau perbuatannya, dia menyadari kesalahan yang telah ia buat dan sebisa mungkin untuk memohon maaf sebagai bentuk penyadaran dirinya akan kesalahan yang sudah diperbuat dan dapat mencoba memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Tidak hanya tentang masalah dari sebuah kesalahan saja, namun tanggung jawab pada kehidupannya sendiri, mampu menggunakan kehidupannya berguna bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya, selalu menciptakan perdamaian dan hidup yang erat antar sesama manusia, terlepas dari segala perbedaan,
yang ada. Manusia tidak bertanggung jawab itu bagi saya adalah manusia yang terlalu mementingkan ego dan emosi pribadi sendiri, menganggap diri selalu melakukan hal yang dirasanya benar tanpa peduli apa yang mungkin dapat diakibatkan dari perkataan maupun perbuatannya. Juga bisa termasuk orang yang tidak dapat menghargai arti kehidupan itu sendiri, yang menganggap kehidupan hanyalah sebuah cerita dan kita sebagai pemain utamanya, tidak memiliki semangat hidup dan selalu berserah pada keadaan, tidak ada usaha untuk bisa memperbaiki maupun menyelesaikannya. Lalu, bagaimana teisme atau kepercayaan terhadap Tuhan mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia lebih baik? Pada dasarnya, contoh-contoh dari seluruh sikap, perkataan, dan perbuatan yang dianggap baik berasal dari ajaran Tuhan. Secara tidak langsung, Tuhan menuntun kita untuk bisa selalu berbuat baik pada sesamanya maupun lingkungannya. Manusia dalam hidup pasti dipenuhi dengan rasa ketidakpuasan, dendam, marah, dan lain-lain, yang semua menjurus pada hal keduniawian, hanya berdasar pada ego pribadi manusia. Kepercayaan kepada Tuhan bisa menjadi landasan manusia untuk mampu menjadi solusi atau kepribadian solutif pada krisis kemanusiaan, karena Tuhan yang menjadi landasan utama manusia dalam bersikap. Sikap manusia tidak selalu menjurus pada hal-hal kebaikan seperti yang diajarkan pada tiap-tiap agama. Manusia berusaha dengan akal budinya yang hanya berdasar pada kemauan pribadi dan cenderung melebihkan ego. Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan, kita diajarkan untuk bersikap, berkata, dan berbuat lebih baik lagi, mampu menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, dan pasti akan berdampak menjadi dunia lebih baik. Kita tidak pernah diajarkan untuk mengerti seperti apa kesempurnaan dan perbuatan yang baik, tetapi kita juga tidak pernah diajarkan seperti apa buruknya dari perbuatan yang kurang diterima oleh orang lain. Tuhan ada untuk meluruskan semuanya, agar hidup umat manusia menjadi sebuah wadah yang selalu menciptakan perdamaian tanpa adanya perpecahan di antara perbedaan yang ada. Demikian jawaban dari setiap pertanyaan yang ada, yang jawaban-jawaban tersebut merupakan murni dari pemahaman saya pribadi. Maka dari itu, alangkah baiknya jika sudah diawali dengan doa, dan kita akan mengakhirinya juga dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal pengerjaan hingga akhir ini. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat-Mu yang masih Kau berikan pada keluargaku dan khususnya padaku, agar aku bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan terima kasih. Amin. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.